Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Nadira Asgaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap yang digunakan dalam Strategic Public Relations menurut Ronald Smith. Dalam tahap-tahap ini tuh terdapat 4 fase. Yang pertama itu fase formative research, yaitu riset formatif yang dilakukan sebelum memulai sebuah program. Dalam fase ini diperlukan 3 langkah. Step pertama itu analyzing the situation, yaitu mengenal dengan baik situasi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Situasi ini tuh dapat bersifat positif maupun negatif dan dapat diidentifikasikan sebagai peluang atau hambatan tergantung dengan situasinya. Step 2 yaitu analyzing the organization yang melibatkan pandangan yang cermat dan jujur terhadap 3 aspek organisasi. Aspek organisasi yang pertama yaitu internal environment yang terdiri dari 5 aspek. Pertama, performance yaitu aspek yang melibatkan kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh organisasi serta kelayakan dari penyebab dan ide yang didukungnya. Kedua, niche atau ceruk, memiliki fungsi dan peran yang membuatnya berbeda dari organisasi lain. Dalam konteks hubungan masyarakat dan pemasaran, ceruk mempertahankan beberapa gagasan original. Ketiga, structure, secara khusus untuk meninjau tujuan atau misi organisasi yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi. Keempat, ethical base yang berfungsi sebagai landasan etis dan landasan moral. Pertimbangkan apakah organisasi memiliki cita-cita etis dan apakah cita-cita tersebut struktural bagi organisasi atau pribadi bagi individu tertentu. Kelima, internal impediments, yaitu mempertimbangkan segala hambatan dalam organisasi yang dapat membatasi efektivitas program hubungan masyarakat. Aspek organisasi yang kedua yaitu public perception, untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain terhadap organisasi. Nah, persepsi ini didasarkan pada visibilitas dan reputasi. Visibilitas maksudnya sampai sejauh mana organisasi itu diketahui, apa yang mereka ketahui tentang organisasi tersebut, dan seberapa akurat informasi itu. Reputasi merupakan bagian dari modal sosial suatu organisasi yang bisa dibilang aset PR yang paling penting. Reputasi organisasi itu dapat tidak konsisten, bervariasi dari satu publik ke publik lainnya dan dari waktu ke waktu. Aspek organisasi yang ketiga yaitu external environment yang terdiri dari 4 aspek. Pertama, pendukung. Setiap organisasi memiliki pendukung, orang-orang atau kelompok yang sekiranya dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kedua, pesaing. Sebagian besar organisasi pasti memiliki pesaing. Ketiga, lawan. Mereka merupakan kelompok atau orang yang menentang organisasi. Keempat, hambatan eksternal. Perlu dipertimbangkan segala hambatan eksternal yang kemungkinan dapat menghambat efektivitas program hubungan masyarakat. Step 3, analyzing the public. Dapat dilakukan dengan mengenal publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Fase kedua yaitu fase strategi, yaitu perencanaan keseluruhan organisasi, meliputi bagaimana organisasi menentukan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Step 4, establishing goals and objectives. Fungsinya untuk membantu dalam membangun tujuan yang jelas dalam menentukan apa yang ingin dicapai organisasi. Step 5, formulating actions and response strategies, yaitu menentukan hal-hal apa saja yang mungkin akan dilakukan organisasi dalam berbagai situasi. Step 6, developing the message strategy. Langkah ini berkaitan dengan berbagai keputusan pasar. Fase ketiga yaitu fase taktik. Dalam fase ini, berbagai alat komunikasi dipertimbangkan dan elemen yang terlihat dalam rencana komunikasi dibuat. Step 7, selecting communication tactics. Ada 4 kategori dalam pemilihan pendekatan berkomunikasi. Yang pertama, interpersonal communications. Yang kedua, organizational media, yang ketiga news media, yang keempat advertising and promotional media. Step 8, implementing the strategic plan. Fungsinya itu untuk menetapkan budget dan jadwal untuk mengimplementasikan program apa yang akan dibuat. Fase keempat yaitu fase evaluative research yang berkaitan dengan evaluasi dan penilaian. Step 9, evaluating the strategic plan. Fungsinya itu untuk mengukur efektivitas setiap taktik yang direkomendasikan dalam memenuhi tujuan yang dinyatakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.